Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita agenda untuk presentasi kelompok mulai minggu depan ya. Iya, Prof. Ya. Oke, jadi nanti voluntary saja siapa yang sudah siap mempresentasikan business plan dari kelompoknya ya, tentang ide atau rencana kelompok itu membuka usaha apa. Berikutnya juga jangan lupa kalau project video sudah sampai mana? Di drive-nya belum ada yang ngumpulin sih, Prof. Mungkin masih pada ngedit. Mas pada ngedit ya. Oke, sambil berjalan lah kira-kira. Baik, kita mulai saja. Ini terkait dengan materi manajemen keuangan. Sebetulnya tidak perlu saya jelaskan karena kalian kan anak-anak akuntansi pasti sudah paham ya. Tapi konteksnya tidak sejelimet pengetahuan terkait dengan akuntansi, tetapi yang simpel saja untuk kalau kita melakukan merencanakan mendirikan suatu usaha gitu ya, untuk berwirausaha, maka manajemen keuangan yang sifatnya praktis itu paling tidak harus dipahami oleh para calon-calon pengusaha. Tentu di luar dari akuntansi ini lebih penting lagi gitu ya, tapi kalau anak-anak akuntansi kan mestinya sudah paham lah kira-kira gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kita refresh kembali terkait arti penting manajemen keuangan di dalam mengelola usaha. Saya share dulu screen-nya. Lihat teman-teman. Sudah, Prof. Oke, baik. Ini manajemen keuangan dan T-nya juga bisa Anda buat pada saat menyusun rencana bisnis. Ada komponen atau aspek manajemen keuangan yang memang itu penting harus dimasukkan di dalam sistematika bisnis plan itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau perusahaan besar ya, atau perusahaan menengah, skala menengah maupun skala besar, tentunya pengelolaan manajemen keuangannya sudah dilakukan secara profesional. Bahkan kalau perusahaan besar itu ada kewajiban laporan keuangan tahunannya itu harus diaudit oleh akuntan publik. Manakala perusahaan tersebut mencatatkan dirinya di Bursa Efek Indonesia, itu kewajiban yang harus mereka lakukan. Karena apa? Karena pemegang saham tentunya ingin tahu sebetulnya posisi keuangan dari perusahaan atau dari satu entitas bisnis yang saya tanamkan modalnya di situ dalam bentuk saham, harus mengetahui dong kira-kira setahun itu bagaimana proses perjalanan bisnis terkait dengan aspek finansialnya. Gitu. Oleh karena itu, biasanya sebelum laporan keuangan ini, biasanya ada laporan keuangan yang kalau dikeluarkan belum apa istilahnya, belum diaudit oleh kantor akuntan publik, ya, biasanya ada catatan unaudited, gitu ya, artinya belum diaudit. Tapi ada juga laporan keuangan yang klaimnya audited, artinya sudah diaudit. Gitu. Bahwa kemudian nanti kriteria hasil auditnya seperti apa, gitu ya, bisa ada beragam jenis, gitu loh. Ada yang disclaimer, ya, ada kalau di Indonesia itu ada apa, WTP, ya, wajar tanpa pengecualian, ada WDP, wajar dengan pengecualian, atau tidak memberikan pendapat. Gitu. Nah ini penting. Tapi biasanya kalau UMKM itu tidak sampai sejauh itu, gitu ya. Sudah bikin pembukuan yang rapi saja sudah cukup baik, gitu ya. Karena kalau bicara manajemen keuangan, teman-teman atau pelaku UMKM itu biasanya menganggap enteng gitu loh.
toh ini usaha-usaha saya, uang-uang saya, mau saya pakai seperti apa, mau saya tidak catat, tidak peduli, tidak ada orang yang peduli gitu. Nah ini bibit-bibit kehancuran dari UMKM, manakala dia tidak mau berdisiplin di dalam mencatat laporan keuangan. Padahal kalau kita lihat UMKM ini untuk khusus di Indonesia itu menyumbang hampir 60% pertumbuhan ekonomi nasional. Perusahaan besar jumlahnya memang sedikit, gitu ya. Tapi kalau dibandingkan UMKM itu harus hampir 60 juta lebih entitas UMKM, baik yang informal maupun yang formal. Ya. Mulai dari pedagang kecil, pedagang keliling kalau depan rumah Anda itu dianggap informal, gitu ya, sampai yang sudah berbentuk badan usaha yang dianggap sebagai UMKM yang formal. Nah, pertanyaannya penting nggak sih UMKM bisa menyusun laporan keuangan? Jawabannya pasti penting. Gitu ya. Tapi persoalannya banyak pelaku UMKM yang mengabaikan arti penting keharusan mereka menyusun laporan keuangan. Di sini sebenarnya peran mahasiswa akuntansi bisa membantu ya teman-teman UMKM untuk bagaimana sih menyusun laporan keuangan yang terstandar gitu ya. Nah, paling tidak mengencourage mereka, memotivasi mereka bahwa laporan keuangan itu penting. Karena logikanya kalau kita tidak tahu tidak mencatat dengan baik transaksi bisnis yang dilakukan dalam satu periode tertentu, maka pertanyaannya bagaimana kita menyusun target bisnis untuk tahun berikutnya. Kita tidak tahu apakah tahun ini untung atau rugi. Gitu. Nah itu kan harus tercermin di laporan keuangan. Ya. Persoalan rumitnya mungkin saja orang-orang para pelaku UMKM itu berpikir, rumit banget sih untuk bikin laporan keuangan gitu kan, itu kan harusnya orang-orang yang berlatar belakang akuntansi atau manajemen keuangan gitu. Saya tidak punya waktu, bahkan saya tidak bisa meng-hire mereka untuk menggaji mereka untuk menyusun laporan keuangan bisnis UMKM tersebut. Berbagai alasan. Jadi kesannya menganggap enteng bahwa laporan keuangan itu tidak perlu lah. Yang penting udah bisnisnya yang jalan aja gitu. Nah, padahal biasanya laporan keuangan kalau laporan keuangan tidak dibuat dengan baik, ya ini contoh meme bikin sakit kepala, atau bahkan karena ketakutan rumitnya menyusun laporan keuangan gitu kan, atau apalagi menggunakan standar akuntansi yang benar gitu ya, bikin kepala pusing. Gitu. Nah, kerap kali saya sampaikan kepada teman-teman bahwa UMKM itu memiliki keterbatasan ya, yang klasikal ya, yang selalu dihadapi oleh UMKM. Sehingga seringkali dari sekian banyak UMKM itu sulit untuk bisa berkembang, maju, naik kelas ke skala menengah, bahkan naik kelas ke skala besar. Misalkan. Kenapa? Ya misalkan kesulitan pemasaran. Mereka tidak tahu bagaimana menyusun strategi pemasaran yang baik. Mereka hanya tahunya buat produk saja. Gitu. Ya. Padahal sebagus apapun produk, kalau tidak di packaging pemasarannya sedemikian rupa, maka mana ada pembeli yang tahu, gitu ya, konsumen yang tahu kalau kita membuat produk yang bagus. Nah, pemasaran kan menginformasikan apa, mengapa, bagaimana produk kita gitu ya, kepada calon konsumen, sehingga calon konsumen tertarik dan mau membeli barang atau jasa yang kita produksi. Keterbatasan modal finansial, ya, karena UMKM biasanya modal kekuatan modalnya sangat minim gitu ya.
belum berani juga pinjam ke bank. Kalaupun berani ke bank, pinjam ke bank, seringkali perbankan membuat persyaratan yang begitu sulit, sehingga apalagi kalau misalkan harus meminta anggunan sebagai dasar untuk mengajukan kredit modal usaha, wah ini kalang kabut lah. Apa yang mau dianggunkan misalkan, ya? Untuk modal bisnisnya sendiri, mereka sangat terbatas. Keterbatasan SDM jelas, ya. Seringkali pemiliknya ya berfungsi sebagai pekerja, pemiliknya ya berfungsi sebagai pelayan, pemiliknya berfungsi juga sebagai kasir gitu. Karena ketidaksanggupan membayar gaji karyawan, ya. Nah, sehingga kalaupun merekrut pegawai, paling sekitar keluarga atau lingkungan terdekat, tanpa melihat background pendidikannya apa. Kadang-kadang SDM yang dimiliki oleh mereka rata-rata latar belakang pendidikannya mohon maaf mungkin masih rendah lah gitu ya. Sebab kalau SDM mereka sudah meng-hire lulusan D3 atau S1, bahkan gajinya harus gaji UMR ya. Mungkin karena gaji itu bagian dari fixed cost gitu kan, yang harus ditanggung setiap bulannya. Wah, ini menjadi beban pikiran atau beban operasional dari usaha tersebut kalau skala usahanya masih kecil. Kemudian permasalahan bahan baku. Persoalan supply bahan baku atau mencari supplier itu juga tidak mudah gitu ya. Karena kalau Anda baru mendirikan usaha, maka supplier pasti belum berani mengasih pinjaman pembayaran dalam bentuk tempo gitu kan, atau kredit. Kenapa? Karena Anda belum terpercaya, Anda belum bisa membuktikan bahwa bisnis Anda itu lancar gitu ya. Sehingga supplier si pemasok barang pasti menuntut pengusaha UMKM itu untuk membayar tunai. Nah, padahal belum tentu cash flow yang dimiliki oleh UMKM itu terjaga dengan baik gitu. Kadang-kadang kan harus menunggu dulu penjualannya ya, baru bisa bayar supplier. Tetapi ketika bisnis ini sudah berkembang, maka biasanya posisi si pengusaha itu malah lebih bargaining positionnya itu lebih kuat dibandingkan supplier. Bahkan sekian banyak supplier pasti menawarkan kalau perlu memberikan diskon harga, kemudian cara pembayaran yang menggunakan tempo gitu ya, jangka waktu, sehingga memudahkan kita memutar finansial dari bisnis kita gitu. Tetapi kalau awal-awal baru kita berdiri, belum ada yang dipercaya. Supplier pasti menuntut cash and carry. Nah, ini kan persoalan yang dihadapi oleh UMKM yang baru berdiri. Sehingga bahan baku dipastikan tidak akan lancar. Dipastikan tidak akan lancar. Karena siapa supplier yang mau memasok bahan baku ke kita kalau kondisi keuangan kita tidak baik gitu loh. Berikutnya keterbatasan teknologi. Ya, UMKM itu belum tersentuh. Awareness-nya ya, menganggap bahwa perdagangan secara fisik itu lebih baik lah gitu, nggak ribet-ribet saya harus belajar tentang website, saya tidak perlu belajar tentang toko online gitu kan, bayangannya itu susah banget. Padahal kan kalau udah tahu simple seperti kalian bikin aja blog gitu kan yang gratis. Ya. Buat sistem blog Anda itu dijadikan seperti toko online gitu.
tahap-tahap awal. Nanti tahap-tahap berikutnya kalau sudah berkembang toko online-nya, ya buatlah website yang profesional gitu. Nah, ini. Jadi kalaupun ada sosial media yang mereka pakai, itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, hanya untuk kepentingan pribadi saja gitu loh. Padahal kan sayang. Ya. Jaringan di sosial bisnis yang kita punya itu adalah ceruk pasar atau peluang pasar yang baik untuk membidik calon-calon pembeli. Oleh karena itu kan sekarang trennya kalau jual beli itu ya sudah berlaku, online itu sudah umum mana sekarang. Apalagi 2 tahun lebih ini kita dihantam pandemi, maka secara terpaksa ya, jangankan UMKM, kita aja terpaksa kan, yang biasanya kuliah tatap muka gitu kan, dipaksa untuk memanfaatkan teknologi. Karena ke depan apapun aspek kehidupan kita tidak bisa terhindar dari teknologi gitu. Jadi teknologi bisa jadi dianggap mempermudah hidup kita, tapi di satu sisi seringkali membuat kita juga terkendala gitu ya. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, jadi masalah utamanya dari sekian banyak itu sebetulnya ini, ya, keuangan, ya, keuangan. Jadi Anda itu karena mengambil program studi akuntansi sudah tepat, karena pasti dimanapun perusahaan pasti perlu tenaga keahlian Anda. Ya. Nah, tapi tentunya tidak semua pemilik usaha kecil itu berbackground akuntansi, ya kan? Berbackground manajemen keuangan. Nah, rata-rata keengganan mereka untuk menyusun laporan itu adalah tidak siap dengan sarana prasarana pembukuan dari sisi aspek pengetahuan maupun ketidakberanian meng-hire misalkan tenaga kerja yang memang berlatar belakang pendidikan manajemen keuangan atau akuntansi. Nah, karena itu, karena apa? Karena pikiran mereka ya harus menyiapkan tenaga khusus kan untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Penggunaan uang yang tidak terstruktur antara untuk kegiatan usaha dan keperluan pribadi, ini kelemahannya gitu. Sehingga UMKM itu ya, itu sulit untuk mereka bisa membedakan mana untuk keperluan pribadi, mana untuk keperluan usaha. Kadang-kadang baru untung sedikit aja dipakai untuk keperluan keluarga misalkan. Ya. Karena males buka rekening gitu ya, dia tidak bisa buka minimal 2 lah sebetulnya, 1 rekening untuk urusan pribadi, 1 rekening memang untuk urusan usaha. Toh sekarang ini dipermudah membuka rekening gitu ya. Nah, ini yang masih kita temukan UMKM itu bukan bankable gitu ya. Artinya pengetahuan tentang perbankannya kurang begitu baik. Bahkan kalau misalkan UMKM bisa ya, pada sektor informal, berpikirnya nanti kalau saya perlu duit harus ke ATM dulu, harus ke bank dulu antri gitu kan. Ya ditambah tadi ke melek teknologinya sangat kurang, sehingga padahal kan zaman sekarang dengan handphone saja cashless itu bisa terwujud gitu loh, tanpa uang tunai. Kemudian terlalu merepotkan dan adanya tambahan dana yang harus dikeluarkan, itu menurut persepsinya para pelaku UMKM itu, karena menganggap kalau bikin laporan keuangan repot banget ya gitu ya, harus secara periodik gitu ya, mencatat laporan transaksi bisnis segala macam yang jelimet-jelimet gitu, ngumpulin kwitansi gitu ya, ngumpulin bukti pembayaran. Nah, dianggapnya itu adalah sesuatu yang merepotkan. Nah, padahal kalau dia tahu ya ada manfaat kalau
mereka disiplin di dalam menyusun laporan keuangan. Di antaranya alat untuk melihat dan mengevaluasi kinerja usaha. Ya iyalah, kalau misalkan tahun ini kita profit 100 juta gitu, jangan-jangan tahun lalu kita profitnya 100 juta, tahun ini bisa jadi misalkan hanya 50 juta gitu kan, itu artinya wah berarti ada sesuatu yang miss gitu ya, ada sesuatu yang masalah. Kenapa tahun lalu bisa 100 juta keuntungan, sekarang hanya 50 juta misalkan. Nah itu kan bisa dilihat dari transaksi. Apakah karena memang volume penjualannya yang menurun, atau terjadi pemborosan di dalam biaya produksinya, overhead-nya. Bisa jadi itu. Bagaimana kita bisa melakukan efisiensi kalau kita tidak tahu atau tidak pernah membuat laporan keuangan? Kalau kita tidak jor-joran, misalkan pegawai kita itu nggak care, ini pegawai itu kan kadang-kadang pakai listrik, air gitu kan, seenaknya aja gitu. Komputer nyala dari pagi sampai dia pulang kantor, nggak di off kan, itu kan jadi listrik. Nah itu kan akan jadi beban kalau dari karyawan sendiri tidak peduli dengan ini. Nah bagaimana kita tahu bahwa terjadi pembengkakan dikatakanlah tadi of fixed cost, biaya variable cost gitu ya, listrik dan pam segala macam. Dari situ padahal sebenarnya kita kalau buat laporan keuangan yang baik, dicatat dengan baik pengeluaran listrik setiap bulannya, pengeluaran pam setiap bulannya, itu bisa terjadi penghematan kalau kita tahu struktur dari expenses atau biaya-biaya yang kita keluarkan selama satu periode tertentu. Dapat menjadi sumber pengambilan keputusan. Ya. Nah, misalkan kita mau mengambil keputusan apakah karena volume penjualan itu berkurang gitu kan, menurun, lalu kita akan mengambil strategi bagaimana supaya volume penjualan ini naik lagi gitu loh. Ya bisa jadi kita ambil keputusan dengan cara tadi, kalaupun tidak menaikkan harga barang gitu kan, lakukan efisiensi pengeluaran yang selama ini dikeluarkan oleh bisnis kita. Atau memberikan potongan harga, untung sedikit nggak apa-apa, tapi volume penjualan mulai meningkat lagi, gitu. Bisa terjadi seperti itu. Mempermudah dalam pengajuan pinjaman kredit usaha. Ya, perbankan pasti kalau Anda mau mengajukan kredit modal usaha, mereka akan lihat. Coba dong kirim ke saya laporan keuangan 3 tahun terakhir. Ya, sebagai syarat untuk melihat portofolio bagaimana kinerja keuangan bisnis ini yang mengajukan kredit ke bank selama 3 tahun terakhir. Mempermudah dalam menentukan besarnya pajak. Ya. Jadi karena usaha kita itu sebagai menjadi subjek pajak, maka ada kewajiban kita membuat laporan keuangan yang baik. Karena dari situ nanti kita menyusun surat pemberitahuan pajak ya, yang sebagai dasar kita harus bayar pajak berapa ke pemerintah dari setiap transaksi. Karena bisa jadi kita itu sebagai pengusaha yang dikenakan wajib memotong pajak untuk setiap pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Misalkan harga produk yang kita jual 100.000 gitu, di situ termasuk PPN misalkan 10%. Maka 10% dari 100.000 itu yang harus dibayarkan sebagai pajak, kewajiban pajak kita kepada pemerintah.
Jadi hal-hal ini, manfaat-manfaat ini sebetulnya kalau teman-teman pelaku UMKM itu tahu, gitu ya, paham, ya, pasti sadar bahwa laporan keuangan itu ternyata penting. Ini si prinsip di dalam kita menggunakan menyusun laporan keuangan ya. Nah, aplikasi laporan keuangan sederhana. Jadi jangan bayangkan oleh UMKM itu, apalagi yang baru berdiri, gitu, itu sesuatu yang sangat rumit gitu loh. Ya. Beda halnya kalau mempelajari akuntansi secara utuh, maka Anda aja ngambil S1 mesti butuh belajar sampai 4 tahun ya, supaya bisa lulus menjadi sarjana akuntansi. Tetapi untuk para pelaku bisnis yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, pemahaman tentang bagaimana menyusun laporan keuangan yang sederhana, simple, ini menjadi penting. Nah, Anda pasti sudah tahu lah bagaimana menyusun laporan keuangan dengan metode misalkan single entry atau double entry. Kalau yang single entry, kan di sini untuk mengendalikan ya, mengenal konsep kan biasanya cuma modal dan harta ya untuk yang single entry. Modal dari mana ya, misalkan kita lihat di neraca dengan model single entry kan Anda pasti selalu lah ya, artinya apa namanya, satu sisi debit, satu sisi perkiraan untuk mencatat kreditnya, dan biasanya dibuat balance gitu, dibuat balance. Ini perkiraan-perkiraan ya, kas yang kita punya secara liquid berapa, tabungan berapa gitu ya, piutang dagang berapa, persediaan barang dagang. Ini kan entry-entry jurnal yang biasanya teman-teman anak-anak S1 itu sudah makanan sehari-hari. Sementara sisi kanannya itu dalam bentuk hutang ya, baik hutang dagang, hutang bank, dan modal usaha. Jadi balance sheet ini sebetulnya dibuat biasanya periode tahunan. Nah, neraca pribadi yang sederhana saja. Jadi jangan bayangkan seperti ya. Kan simpel aja gitu ya. Jangan bayangkan neraca itu sejelimet kalau memang itu neraca yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Ini secara simpelnya. Nah, yang simpel saja mereka nggak pernah buat gitu. Apalagi yang kompleks, apalagi yang rumit. Gitu. Memulai mencatat transaksi usaha setelah membuat modal awal, selesai kita lanjutkan dengan mencatat transaksi harian usaha. Ini jurnal harian ya. Kalau akuntansi kan sudah tahu jurnal harian, disiplin untuk mengumpulkan bukti-bukti, bukan hanya dikumpulkan tetapi juga dicatat ya. Bukti-bukti nota penjualan, nota pembelian, itu kan harus ada catatan-catatan hariannya gitu ya. Jangan juga ditumpuk di satu bulan, itu biasanya slip-slip seperti itu, apalagi sekarang modelnya transaksi yang sifatnya digital, itu seringkali kalau kita tidak teliti dengan baik, maka akan miss gitu ya.
Nah, kalau anak akuntansi kan memang selalu dituntut ketelitian. Itu salah satu keterampilan yang memang apa namanya harus dimiliki. Rapi, teratur, dan teliti, ya ini prinsip ya di dalam menyusun laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya nggak teliti, tidak teratur, gitu kan, malah menjadi problem buat kita. Gitu. Bentuk laporan simpel saja ya, yang penting ada satu neraca di akhir periode, lalu laporan laba rugi. Nah ini laporan laba rugi itu kan penting ketika kita ingin mengetahui kinerja bisnis kita. Apakah dalam satu periode itu kita mendapatkan laba atau kita menderita kerugian. Dari mana kita tahu? Ya laporan rugi laba ini yang kita buat ya. Profit and loss statement kalau bahasa akuntansinya. Nah, kemudian seringkali juga dasar yang membuat apa ya, kalangan pelaku UMKM atau bisnis awal itu mereka kebingungan di dalam menentukan harga akhir ya, dari satu produk atau barang yang ditawarkan kepada konsumen. Pilihannya apakah kita mengikuti harga pasaran atau di bawah harga pasaran. Di atas harga pasaran tentunya kalau barang kita unik gitu ya, atau sudah dikenal orang, oke lah gitu. Tapi kalau kita masih baru berbisnis dan tidak banyak orang yang tahu tentang barang dan jasa yang kita produksi, tentunya menentukan harga itu tidak gampang-gampang susah gitu. Karena itu bagian dari marketing strategi 4P-nya, strategi marketing mix ya. Bauran pemasaran, yaitu produknya harus kita kuasai dengan baik, price-nya harus ditentukan dengan tepat, place-nya, bagaimana kita memproduksi barang dan jasa tersebut, lokasi usaha kita, dan bagaimana kita mempromosikannya. Nah itu kan semua harus di-exercise dan dihitung di dalam satu menjadi harga jual dari produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Nah, anak akuntansi pasti sudah paham ya yang dimaksud biaya produksi itu komponennya apa saja, lalu ada biaya administrasi, karena ini nanti untuk menghitung atau dikalkulasikan menjadi harga per item barang atau jasa yang kita tawarkan. Jadi harus dihitung biaya produksinya berapa, biaya administrasinya berapa. Nah ini yang disebut dengan harga pokok produksi kan, HPP. Fungsi HPP itu sendiri untuk menentukan harga jual, lalu menentukan kira-kira berapa sih margin yang kita atau keuntungan yang kita harapkan, lalu menentukan harga kompetitif, ya, seberapa kompetitif harga yang kita sudah buat itu dibandingkan dengan kompetitor lainnya, menentukan harga yang layak. Ya. Nah ini nanti sebagai dasar untuk pada akhirnya di akhir periode kita menyusun laporan laba rugi, membuat cash flow, bukan flow cash, cash flow, dan juga menyusun business plan untuk rencana di periode berikutnya atau di tahun berikutnya. Nah, kesemuanya itu penting harus dipahami oleh teman-teman para pelaku usaha kecil. Dari hal yang simpel, seringkali mereka menganggap urusan keuangan itu sangat membuat mereka bingung, sangat membuat mereka enggan. Akhirnya, buat apa bikin laporan keuangan? Toh ini usaha-usaha saya, mau saya pakai uang yang ada ini tanpa harus saya catat juga nggak ada yang ngomelin saya, toh saya yang pemiliknya gitu. Nah ini yang
prinsip-prinsip yang seperti ini yang seringkali menjadi hambatan bisnis kecil itu berkembang dengan baik. Dan saya pikir itu teman-teman terkait dengan manajemen usaha. Ini contohnya saja ya untuk menentukan harga jual dari satu produk. Ini simpelnya saja. Contoh perhitungan harga buat karedok misalkan. Ya, bahan bakunya kan ada kol, toge, terong, mentimun, kacang panjang, bumbu-bumbunya segala macam gitu ya. Anda beli total keseluruhannya itu 210.000 lah ya. Nah, breakdown kira-kira bisa dari bahan-bahan ini bisa dibuat 30 bungkus karedok gitu ya. Nah, maka harga pokok produksinya gitu ya itu 210.000 dibagi 30, ketemulah harga per bungkusnya itu, harga produksi per bungkusnya itu 7.000 gitu. Nah, tambahkan margin keuntungan Anda kira-kira berapa yang Anda inginkan gitu ya marginnya. Kalau contoh di sini harga jualnya 15.000, ya pertanyaannya untung atau tidak gitu. Belum tentu untung juga gitu, karena kan Anda belum hitung misalkan biaya tenaga kerjanya berapa gitu ya, biaya sewa tempatnya berapa, itu harusnya masuk dalam komponen harga pokok produksinya. Seperti yang tadi di slide sebelumnya ada biaya bahan baku, biaya administrasi ya, sehingga nanti dari keseluruhan itu bisa ketemu biaya produksinya sebenarnya X rupiah, maka tambahkan dengan margin 15% atau 20%, ya monggo saja gitu. Biasanya di industri kuliner itu rata-rata marginnya di atas 50% mereka itu. Industri makanan ya. Makanya kenapa industri kuliner itu menjadi menarik, itu tadi rata-rata margin dari industri kuliner itu lebih tinggi dibandingkan bisnis biasa. Oke teman-teman, saya pikir itu ya secara singkat terkait dengan manajemen keuangan yang menjadi penting sebenarnya untuk dikuasai oleh para pelaku usaha. Kalau kalian anak akuntansi mau berwirausaha, ya sudah pasti pinter lah manajemen keuangannya gitu ya. Meskipun belum menjadi jaminan gitu ya, karena tergantung biasanya disiplin di dalam menggunakan uang itu tidak ada korelasinya dengan apakah Anda berlatar belakang akuntansi atau manajemen keuangan. Karena biasanya disiplin itu tergantung dalam bagaimana Anda menyikapi gaya hidup. Biasanya para pelaku usaha kecil itu yang seperti euforia, kayak crazy rich gitu ya. Crazy rich apa? Wah, untung sedikit, wah, foya-foya gitu ya, show off gitu. Padahal kalau yang crazy rich yang benerannya kan nggak begitu gitu. Bahkan yang sudah hartanya triliunan masih aja dia makan di warung Tegal. Ada lihat contoh-contoh seperti itu. Ya artinya pengelolaan keuangan itu sendiri usaha itu tergantung bagaimana kita memaknai uang itu. Ya. Serapi apapun gitu ya laporan keuangan Anda, tapi kalau nantinya penggunaan laba itu tidak dikelola dengan baik, ya percuma juga. Gitu. Padahalnya kita berbisnis ya capek aja gitu, nggak ada yang tertinggal. Padahal kalau yang baik adalah, misal untung 100 juta, silakan Anda konsumsi 30%-nya dari 100 juta itu, 70%-nya kembalikan untuk mengembangkan usaha. Karena ada hak dari usaha Anda itu untuk berkembang. Anda zolim terhadap usaha Anda sendiri kalau untung 100 juta, 100 jutanya juga dipakai untuk keperluan pribadi. Nggak ada yang tersisa untuk usaha. Ya sudah, nggak bakal berkembang itu usaha. Kan kita harus berpikirnya ke depan. Harusnya dari ketika kita buka usaha, kita bisa buat satu outlet,
Maka di tahun ketiga harusnya multiply, mesti menjadi 3 outlet. Tahun keempat jadi tambah lagi outlet, semakin banyak nambah outlet. Nah, itu menunjukkan bahwa usaha Anda berkembang. Ini baru dapat 100 juta, boro-boro mikirin nambah outlet. Malah kawin lagi. Ya boleh, boleh aja, tetapi kan iya, ada baiknya. Makanya selalu saya katakan bahwa bisnis itu akan terlihat 3 tahun pertama. Kalau 3 tahun pertama Anda tidak bergerak nambah cabang, gitu ya, nambah outlet baru, maka pastikan sebenarnya Anda tidak passion di bisnis tersebut. Karena ukurannya seperti apa, Prof? 2 tahun pertama itu untuk balik modal. Tahun ketiga itu menikmati masa-masa Anda mendapatkan profit. Karena modal kan sudah balik. Nah, kalau menangani tahun ketiganya itu, di mana Anda sudah menikmati profit, Anda jor-joran, seperti tadi yang saya bilang prinsipnya, oh ini uang saya ya 100% saya mau pakai untuk keperluan pribadi, urusan saya gitu. Nah, persoalannya ada hak usaha Anda untuk juga berkembang. Jadi ngerem sedikit lah gaya hidupnya. Beda persoalannya kalau usaha yang Anda miliki itu sudah menjadi apa ya? Bukan kayak Crazy Rich yang kemarin gitu kan, tetapi apa ya, sudah mapan bisnisnya gitu ya, sehingga Anda tinggal menikmati hasilnya saja, mau jalan-jalan kemana aja itu terserah, usaha sudah berkembang gitu kan, menjadi income yang sudah pasti, silakan. Tapi sebelum mencapai kemapanan itu ya mau tidak mau masih tetap prihatin. Jangan coba-coba untuk berubah gaya hidup. Ya. Beli 100, dapat untung 100 juta di tahun ketiga misalnya. Beli motor, gaya-gayaan. Gitu. Padahal motor adalah apa ya? Kecuali kalau motor itu dipakai untuk memperkuat bisnis Anda, monggo. Silakan. Ya, sebagai kendaraan transportasi. Tapi kalau motor itu dipakai hanya untuk gaya-gayaan, kira-kira nilainya akan bertambah atau tidak kalau kita investasi beli motor atau beli mobil? Nggak akan, setiap tahun pasti turun harganya. Apalagi kalau hanya dipakai untuk melengkapi gaya hidup Anda. Tapi kalau motor atau mobil itu bagian dari sarana yang Anda masukkan atau sarana yang Anda beli untuk memperlancar usaha, itu baru produktif, bukan konsumtif. Jadi Anda harus bisa membedakan mana barang yang mendorong kita konsumtif, mana barang yang mendorong kita produktif. Kalau Anda pernah ikut course atau mata kuliah literasi keuangan, pasti jelas. Kita beli sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Kalau berdasarkan kebutuhan, ya saya beli sesuatu yang memang saya butuhkan. Tapi kalau berdasarkan keinginan, repot. Nggak pernah ada batasnya. Tetangga beli mobil, mau kita ingin beli mobil. Ya, karena ingin, bukan karena butuh. Nah, hal yang seperti ini, meskipun Anda orang akuntansi juga kalau dites literasi keuangannya belum tentu skornya 100 semua. Iya kan? Dan ini menyangkut disiplin dan apa ya, literasi ya. Artinya tadi orang ekonomi itu harus bisa memilah mana kebutuhan, mana keinginan. Beda dua konsep itu. Belilah barang sesuai kebutuhan, bukan beli barang berdasarkan keinginan. Baik, saya pikir itu sebagai penutup. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak, teman-teman? Ayo, silakan. Maaf, Prof, mau minta PPT-nya boleh, Prof? Oh iya, ya lupa. Yang kemarin udah dikasih belum ya? Udah Belum, ya? belum kayaknya, Prof, yang kemarin. Belum.
Oke, sambil menunggu teman-teman, Erlangga gimana ya ininya timnya untuk webinar? Iya, Prof. Sudah sampai mana Udah apa ya? teman-teman timnya? Udah lumayan, Prof. Buat progresnya. Proposal sudah dibuat, Kalau proposal sedang dalam pembuatan, Prof. Soalnya masih ada yang belum fix juga, Prof. Oh, belum Dengan fix. narasumber dan lain-lainnya. Oke, nggak apa-apa. Rencananya itu hari Jumat mau Zoom sama Bu Teri. Bu Teri. Oke. Kayak minggu lalu apa ya ininya, materinya, Nak? Etika bisnis ya? Iya, etika bisnis, Prof. Etika bisnis, etika bisnis. Oke, sudah saya kirim. Silakan. Mungkin nama-nama sesinya tidak berurutan, nggak apa-apa ya. Baik. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan setiap sesi pertemuan, berapa kelompok ini Akila jadinya? 8 kelompok, Prof. 8 kelompok. 2 berarti 4 kali pertemuan ya. Oke, 2 kelompok setiap pertemuan ya. Nanti daftarkan ke Akila per minggu depan kelompok siap berapa, kemudian minggu depannya lagi 2 kelompok dan seterusnya. Atau sesuai urutan Ya, kelompok boleh. itu, Prof. Nah, sesuai urutan kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 untuk memudahkan saya mencatatnya ya, dan menilainya. Baik, Prof. Tapi daftar nama kelompok kalau bisa sehari sebelumnya dikirim ke saya ya, sama judul atau PowerPoint-nya paling tidak untuk dipelajari. Oh iya, Prof. Ya. Ya. Baik teman-teman, terima kasih malam ini cukup lelah, mohon maaf. Saya kalau pagi itu ada aja kegiatan gitu ya, jadi mau tidak mau kalian kebagian malam hari, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kalian dapat ilmunya. Pengembangan lebih lanjut, silakan Anda explore terkait dengan materi mengapa manajemen keuangan itu penting bagi kita yang akan berbisnis. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Jangan lupa absen ya. Siap, Prof. Terima kasih, Prof.